Kenalin, gue Uus HDMI. Terima kasih sudah mengizinkan gue untuk nemenin malam itu loh. Salah aja. Ewing HD nggak boleh ketawa gini. Oh iya. Di kontennya nggak? Karakter. Gue ya sekarang. Iya. Hai semua, nama gue Ewing dan Beli belum mabuk lo anjing. ulang. Tuh. Ulang. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Itu dia. Aduh. Ini bakal mabok, waduh. Iya. Aduh. Biasanya dekat-dekat dengan gaib emang dekat-dekat dengan hal-hal yang dilarang ya. Oh, berarti sesajen ini? Iya. Wih. Betul. Jadi biasanya kan kalau kita di dekat kuburan ada orang mabok, ya kan? Di tempat-tempat di hutan-hutan yang dibilang angker ada orang mesum. Wih. Iya kan? Kayaknya tempat gaib itu dekat dengan maksiat ya? Iya emang. Betul ya? Enak soalnya. Oh, banyak yang bisikin soalnya ya. Iya gitu. Bagus, bebaskeun mang. Semangat. Semangat, asupkeun, asupkeun, tang, ngeunah gitu. Aduh. Tapi emang nggak tahu kenapa di tempat-tempat yang horor itu selalu muncul sekali banyak sekali kejadian-kejadian mistis plus kejadian-kejadian yang asusila gitu. Entah ada orang yang minum-minum di situ, entah ada orang yang ketahuan cabul atau mesum di situ gitu. Sering banget kayak kita dapetin kayak di rumah kosong ada celana dalam. Wih, kondom bekas. Itu banyak. Tiap kali lu kayak jalan-jalan ya yang apa namanya wisata malam itu wisata malam kayak main jabla ya kayak wisata, maksudnya berwisata hantu pasti ada kayak gitu-gitu kan. Ada kondom, sering banget itu kondom. Terus apa namanya, celana dalam bener. Celana dalam sama kaos kaki sih, gue bingung. Soalnya dingin. Iya dingin. Bugil asal pakai kaos kaki anget. Aman pokoknya. Betul, iya bener, itu teori yang gampang juga ya sebenarnya. Aduh. Awal mula ini kan gue gini, teman-teman gue ceritain kenapa gue waktu itu bikin parodi videonya Ewing, karena gue tuh nonton Ewing itu dari yang kameranya burak sampai kelihatan mukanya Ewing burak. Jadi kayak jadi apa jelas ya? apa jelas jerawatnya. Jadi saya bilang kalau Ewing adalah Mas Darto versi horor. Ya ampun. Jadi dulu tuh gue nonton konten lu tuh dari 2018 hampir barengan sama Bimo sama Korigor. Jadi buat Kori gue kadang-kadang suka lihat cara dia nanggapin orang. Bimo itu gue suka karena cara dia ngerespon konten-konten cringe. Sama lu tuh biasanya gue tonton sebulan sekali. Kenapa? Biar langsung 4 episode. Oh iya, yang penampakan itu tuh pasti di akhir bulan. Banyak ada. Biasanya gue nonton sama anak-anak, sama si Sarul, sama editor gue, sama si Bunda. Sama abis itu tuh biasanya nyambungnya ke Nook Top 5. Oh, tahu. Nook Top 5. Abis itu terakhirnya untuk menetralisir Fail Army. Oh iya, gue tahu. Iya, jadi menurut saya kalau misalnya ada YouTuber bilang saya ikhlas menghibur demi kalian, mereka semua bullshit. Yang paling menghibur tuh Fail Army. Emang bener. Pokoknya kita senang aja ngeliat orang tuh gagal. Iya bener. Seneng aja, seneng. Dan semuanya kerekam, itu tolol banget. Iya itu. Jadi intinya gue nonton konten dia tuh udah dari 2018, dari kameranya dia masih yang biasa sampai yang akhirnya detail banget gitu, maksudnya yang agak bokeh belakangnya. Terus gue jadi parodiin itu, terus karena gue maksudnya gue nggak punya kapasitas untuk punya konten horor karena gue juga tidak pernah mencari-cari. Jadi gue kemarin bikinnya yang horor versi gua. Iya, gitu. tapi sebelumnya gua thank you banget lo. Lo nonton gua tuh kayak waktu pertama kali Bimo bilang Wing si Uus tuh nonton lu. Gua langsung kayak, "Hah, Uus." Iya. Serius lu nonton gue? Iya bener. Masa sih? Enggak, bener Wing, dia nonton lu gitu. Kayak lu pernah ngomelin gue yang binomo Gundam itu kan? Iya. Betul. Bener. Soalnya bridging lu tuh ya bener-bener ada aja gitu bridgingnya kayak gue kemarin tuh beli Gundam yang seperti ini. Ini tuh keren banget. Gue tuh suka Gundam dari gini nih. Dan gue bisa dapetin Gundam ini dari
Binomo. Wah. Dan gua ngerasanya di situ kayak lu tuh bukan seperti peserta kompetisi-kompetisi dangdut gitu. Yang kalau punya uang tuh demi orang tua, demi apa. Lu langsung lu punya uang beli Gundam. Bagus. Itu realistis. Iya benar. Iya kan? Itu realistis gitu. Urusan bahagian orang tua, Nggak peduli. ngibadahin orang tua itu mah udah ada tanpa lu bilang ke orang udah lu lakuin gitu. Iya. Gue yakin. Ini mah aduh suka ada lagi pandemi kayak gini, gue sering ngerasa kayak gue mau beli ini beli itu, kayak gue nggak punya uang tapi gue punya Binomo. Wah, sebelum kita melihat yang horor-horor, kita lihat juga Ewing nyari nafkah biar bisa bikin konten horor. Itu realistis sekali. Itu awalnya lu bisa bikin konten horor itu sebenarnya apa sih? Apakah lu indigo juga? Apakah lu bisa lihat? Enggak. Gue bukan indigo, terus juga awal banget nih ya. Gue tuh waktu S1 sidang, skripsi, gue diputusin sama pacar. Memang rasa sakit hati itulah Iya. mengubah seseorang ya. Itu jadi kayak anjing, gue nggak bisa nih lah, kayak galau-galau terus dibilang kayak YouTube apa sih lo, nggak guna lo YouTube gitu-gitu bla 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 bla. Itu waktu zaman HP tuh masih BlackBerry. Oh, masih BBM-an lah ya? Masih BBM. Masih Android itu masih Froyo lah atau nggak tahu lah Iya, gitu. iya. Dan itu apa sih gitu, kayak YouTube apa sih, nggak jelas gitu. Akhirnya udah gue buat lah konten yang sekiranya semua orang suka. Jadi horor. Horor. Karena lu juga ada ketertarikan di situ. Yes, dan sebelumnya udah bikin juga. sebelumnya nggak, masih tipis-tipis lah. Terus menurut gue juga nih ya, Indonesia tuh horor banget. Betul. Indonesia kalau dibilang horor Iya, banget dibandingkan iya. Malaysia, Singapura Iya, atau negara-negara tetangga. Indonesia paling horor. Betul. Dalam arti juga, wah cuan nih. Nah, keren. Cuan ini. Cuan tapi nggak ada nyonyanya kan diputusin. Iya. Cuan Ya nyonya udah. harusnya kan. Nggak bisa. Aduh, nggak bisa ya. Aduh dia nggak paham kayak jokes gue yang tadi. Enggak. Kayaknya iya, kayak Maaf kunti- ya, gue bukan bingung soalnya. Habis itu setelah diputusin, wah cuan nih gitu. Cuan, ya udah akhirnya coba terus. Wah, gue sempet melarat, men. Emang bener sih kayak YouTube apa sih gunanya, kayak ya juga sih kata mantan gue dulu, emang bener. YouTube nggak ada hasilnya. Gue inget banget YouTube tuh, gue baru dapat YouTube tuh ya. Penghasilan penghasilan dari AdSense, YouTube. AdSense tuh ya. $100. Waktu itu dolar masih 12.000. Oke. 1.200.000 dong, kurang lebih ya. Gue bayar buat kontrakan, kosan sih. Sekamarnya 300.000. Udah. Berarti kamar mandi luar tuh. Oh, kamar mandi luar, tapi enggak, kamar mandi dalam. Airnya di luar. Hah? Serius? Kamar mandinya di dalam, airnya di luar. Itu adalah salah satu kejadian horor versi Ewing ya. Itu Iya, bener. bayangin mau mandi, airnya di luar. Kamar mandinya di dalam. Kaget. Gue juga kaget dengernya. Beneran airnya di luar? Airnya di Oh, luar. jadi harus nimba di luar, dipindahin ke dalam? Iya. Oh, Bener. Jadi nggak ada keran, cuma buat nampung air doang. di Iya, situ. pakai ember nih. Lu mau boker pagi-pagi, ambil dulu. Masuk ke dalam, baru jongkok. Anjing. Sebat gitu. Air habis nih. Heeh. Udah dah. Darurat itu udah. Eh, Aku nggak mau. anjing lagi melarat. Iya, gimana? Terus harusnya itu air minumnya buat minum, dia pakai buat cebok. Iya, gimana? Terus abis itu lu nyewa kontrakan itu dari duit AdSense tuh Iya. pertama kalinya gitu, terus Terus akhirnya dapet lah endorse 1, 2 gitu. Terus akhirnya kan, oh yaudah nih, taraf hidup naik lah. Akhirnya sampai, ya kontrakan akhirnya mulai mendingan, sampai akhirnya ya ke Bandung gini deh. sebelumnya nih Sebelumnya gue di Cirebon. Gue di Bekasi, ke Cirebon, ke Jakarta, ke Bandung. terakhir ke sini Nomaden gue, nggak punya rumah. seperti hantu. Lifestyle, udah lifestyle. Gue tadi lagi horor tadi. Lagi horor. Seperti hantu kan, maksudnya kadang kelihatan, wah ada di sini, kemarin gue lihat di sini nih, taunya nggak ada di belakang lu gitu kan. Wih. Kayak gitu kan, kayak hantu. Nah, lu yang memutuskan lu untuk pindah ke Bandung apa karena keluarga? Enggak. Karena teman-teman gue. Bisa dibilang ini semua keluarga sebenarnya. Ini si Dimas, adiknya Pak Bray, Bimo, itu semua Bimo Jakarta masih. Tapi masih gue coba, ayo Bim, Bandung aja, Bandung. Kayaknya lebih cocok di situ sih dia. Iya, gitu. Terus? Ya udah, akhirnya semua di sini gue nemu keluarga baru gitu, dan akhirnya ya udah, gue tinggal di sini aja lah gitu. Jadi sekarang lu kru ada berapa? Dari yang lu yang kosan 300.000 itu, sekarang kru ada berapa? Ada satu Jody kameramen, terus ada penulis naskah, Anan namanya. Oh itu ya kata-kata lu bisa Iya.
Fokus itu dari dia. Dari dia. Siapa namanya? Anan. Mana Anan? Itu pacarnya dia tapi nggak datang. Oh, nggak ada. Nggak ada. Magi. Oh. Jago ya. Lu mau di Terawang mau dia bisa. Oh gitu. Iya, bener serius. Semua di Terawang gue juga gitu. Kayak duit palsu gua. Di Terawang kayak duit palsu. Iya. Gue denger. Iya, terus abis itu jadi ada 3 apa 4 lah berarti sekarang ya? Ya, ada 4 lah kurang lebih sama manajer sama ya udah gue nganggap tim sih lah kayak keluarga lah gitu lah. Oh, Ada- sampai akhirnya semua itu lu bisa beli rumah juga di sini. Oh, belum rumah. Apa sih kontrak? Masih kontrak di sini. Tapi better lah maksudnya. Better. Rumah-rumah di sini juga oke sih. Maksudnya gue bukan yang ngelihat lu sebagai orang yang mungkin mau pamer kekayaan lu, enggak, gue sama sekali itu bukan konten gue, cuman kayak sebagai orang yang menurut gue ya, yang horor kan hampir semua orang bisa bikin gitu. Iya. Tapi ketika gue mengaitkan horor dengan Ewing HD, kayak Ewing horor deh gitu. Kayak HD itu sebenarnya dari mana? Maksudnya apakah enggak HD kan dia orang Sunda kan? Apakah HD Ewing keren gitu? Ewing HD anjing gimana gitu? Apa ada yang lain gitu? Enggak. Tau nggak ada apa? Apa? Hidayah. Nama lu Ewing Hidayah? Enggak, bukan bercanda, ngejokes lu nggak nyambung juga jokesnya nih, sorry banget ya. Karena semua jokes di konten lu nggak ada yang kena Ewing. Lu bayangin nggak kalau itu terjadi di kamar lu? Serem banget. Yang keempat. Ya, gue kira ada jokesnya. Gue kira bakal diterusin ada apa. Tidak, cuma serem banget ya, emang serem. Tanpa lu harus kasih tahu. Gagal di konten. Gak apa-apa. Emang gini lah, emang begini konten kita mah. HD itu berarti apa? Maksudnya Harley Davidson? Woi, enggak. HD itu high definition. High definition? Iya bener nih, ini nggak ngejokes. Kenapa? Maksudnya high definition atas apa? Dulu tuh nggak ada HD. Maksudnya? Lu tahu nggak zaman 3GP? Terus naik ke MP4. Iya. Naik ke HD. Nah Iya. ya udah itu HD itu. Udah itu. Kenapa lu ambil itu sebagai, kan kalau gue uus, kamu kita, karena uus kan, kamu kita, uus gitu kan. Nah, lu tuh HD-nya tuh, masa dari cuma Itu doang. Banyak kayak Hidayah lah, HD beneran HD gitu. Horor deh tahu, bener deh. Ewing Lu horor maksa deh. sih? Enggak, maksud gue gak terima. Maksudnya kayak, lu salah satu pionir lah, maksudnya YouTuber horor yang... Aduh, berat banget itu. Ya, tapi bener nggak? Bener, tapi berat. Megang pionir, gua nggak mau pakai titel-titel gitu, nggak mau gua. Ya cuman kan itu menurut gua yang maksudnya gua menurut aja, orang nggak banyak. maksudnya lu aja kaget, menurut gua biasa aja, maksudnya nonton horor ya menurut gua yang kurasinya oke, itu video-video lu. Oh, thank you. Ya, kurasinya oke ya, cuman kalau sekarang lagi agak turun. Iya, bener. Ya, banyak video-video Jepang yang menurut gua ini kayaknya mah emang orang Jepang ini bikin buat prank atau buat apa segala macam. Benar. Yang gitu. Tapi ya maksud gua mungkin ini tahap seorang Ewing HD yang selama ini nyari yang terbaik buat penontonnya gitu, dan mungkin ini saat-saat lu kayak anjing apa lagi ya Iya, gitu. karena tau nggak sih, gue tuh tiap hari nontonin sekitar 50 video penampakan. Tiap hari, tiap pagi, beneran, tiap pagi. Jadi 50 video penampakan lu tonton. Ini tiap hari. bangun cuci muka, udah cuci-cuci biasa, nyampe depan PC, setel, 50 udah ada. Tonton sehari. Dan salah satunya kan pasti ada yang jump scare. Ada yang jump scare, ada yang beneran serem, dari 50 cuma dapet satu. Susah loh. Anjing jantungnya kuat banget ya. Maksud gua kalau di Twitter aja nih teman gua ada nge-retweet yang aneh-aneh, gua udah jaga jarak nih sama handphone bener begini nih gua. Itu gua udah nggak mempan gue. Udah nggak mempan? Nggak mempan. Yang kayak gitu udah nggak mempan gue. Kayak apa ya? Apa dulu suka ngeliat sih kayak penampakan yang pocong dikeplak atau apa gitu. Itu nggak mempan. Terus juga yang penampakan yang beneran yang jump scare kayak gue udah lihat gitu. Gue udah duluan, udah 2 tahun lalu. Karena lu 50 video 50 video penampakan. Jadi sebelum video itu ya viral, lu udah tonton. Udah tahu kalau itu tuh ini tuh fake, ini tuh asli, ini tuh buatan, ini tuh cuman apa settingan dibuat real. Iya. Gitulah. Udah Ya, tahu gue. Ya maksudnya kayak lu pun karena lu tahu yang mana yang fake apa segala macam. Yang gua suka dari bagian lu adalah ketika lu mempertanyakan itu ke penonton lu, gitu kayak ya kalau menurut gua sih ini agak aneh ya logika, tapi gua nggak tahu kalau menurut lu. Menurut lu ini real atau emang cuma sekedar orang yang bikin ini buat
bikin serem kita. Nah. Yang ketiga. Langsung gitu ya. Oh iya, langsung transisi. Gua minum mulai ya? Iya, iya, boleh. Silakan. Cheers dulu dong. Cheers, dulu. okay. Ya. Cheers semua. Gitu. Jadi kayak lu Wih. tadi Anda minum teh itu kan, teh bulat. Iya. Ini enak nih. Iya kan? Ini enak nih. Iya, hati-hati tapi belakangannya. Adem, apa ya? Nggak maksa. Iya, smooth. Iya. Smooth parah. Wih. coba misalkan Anjing. dengan gaya lu tapi sambil minum gitu gimana? Dengan alasan-alasan lu yang lain ya, dengan alasan lu yang Anjing. Wah, oke, siap ya? 3, 2, 1, action. Guys, di Bandung tuh dingin banget loh. Di Bandung tuh dingin banget loh. Lu butuh kehangatan pasti. Nah, salah satu cara buat menghangatkan tubuh adalah dengan minum Vibe. Wih, itu dia yang saya tunggu-tunggu. Terus ini gue mau nanya satu lagi nih, kan lu kan serius banget nih, kalau lu lagi into karakter kan, into Ewing HD lah gitu. Lu lagi jadi Ewing HD, lu lagi bikin video, lu sadar nggak lu sering banget banyak belibet? Iya. Tapi lu biarin aja. Iya. Kenapa? Karena gua nggak mau konten, namanya juga YouTube ya. Iya. Ngapain rapi-rapi lah. Itu dia. Manusiawi aja kayak kita ngomong nih salah, Iya, ya udah, nggak usah dikat, ngapain? Karena gue sama Sarul nih, gue sering nonton sama dia nih kalau konten lu kan. Terus kayak gue nonton kayak, ya bayangin aja kayak ada kayak kuntilanak gitu, kayak ada belibet, abis itu kayak ya dulu tinggalin aja gitu. Iya, emang begitu, nggak mau gua cut, jangan dikat, udah lanjut aja keep roll gitu. Tapi ada Ewing squad yang anjing, Iya, squad, iya. Ada Ewing squad yang nggak? Nggak kayak gitu. Komentarnya apa? Iya, kayak bang, lu itu syuting pakai megang sabun gitu bang? Ada kayak mouse gue megang, kan ada teksnya tuh naskah jalan. Gitu. Oh, lu ada pakai pointer gitu juga? Iya, pakai. Masih belibet? Masih gue. Beda. Kalau Bimo kan, wah ceplos. Iya. Beda didikan. Beda didikan. Naskah pokoknya. Oh iya. Lu berarti gue. scripted lah ya. Pantesan aja masih banyak orang yang mungkin belum tahu soal itu. Maksudnya kayak disangkanya lu malas-malesan, mungkin disangka. Tapi emang lu pengen nunjukin kalau lu manusiawi sebenarnya. YouTube manusia, men, anjing. Bukan kita, bukan sistem, bukan robot kita juga salah. Wih, salah ini nih. Karena soalnya sekarang udah banyak robot. Iya. Lu juga nyadar kali kan lu YouTuber lama. Apa nih? Gua gak dapet jokes-nya. Bukan jokes. Oh, bukan jokes sih. Bukan jokes. Apa ini? Maksud gua tahu YouTuber zaman dulu tuh manusiawi lah. Maksudnya mereka saling kenal satu sama lain walaupun saking organiknya sampai banyak yang selek gitu. Oh. Iya. Ya kan kalau sekarang tuh kayak udah bukan kelihatan organik. Pertama mereka robotik, terus ya saking robotnya sampai kayak sebenarnya lu nggak temenan aja, kayak lu collab bareng gitu. Oh iya. Demi viewers, demi kelihatan. Manjat ya. Iya. Gitu. Padahal sama dia sebel juga gitu. Padahal mah pas udah beres syuting kayak ngapain sih anjing gua syuting sama dia gitu. Iya. Padahal tuh buat konten dia sendiri loh yang mungkin nggak usah ngundang dia gitu. Tapi demi tuntutan job gitu ya. Iya, klien, produk apa segala macam jadi dipaksa ketawa. Iya. Dipaksa akrab gitu. Iya, kayak misalkan kayak YouTuber selek ini tuh nggak pernah gue lihat kayak saling undang gitu. Emang beneran selek anjing ini. This is the real beef, man. Emang. Mereka tuh sebenarnya collab tapi nggak pernah nongkrong bareng. Jadi kayak collab nih di depan kamera tapi kayak lost contact udah habis itu. Next job again, baru ketemu, udah ya hai lagi gitu. Kalau YouTube begitu. Iya. Sekarang ini sih kalau yang dulu gue lihat sih kayaknya kalau selek emang selek beneran. Oh parah. Udah nggak ada. Iya emang parah. Kalau dulu mah, sebenarnya sih kalau seleknya YouTuber yang dulu, itu lebih parah sebenarnya. Lebih apa ya? Tapi lebih fair sih menurut gue kayak, ambil nunjuk gitu. Karena gue sering nonton Ewing dan gue ngerasanya lo adalah pionir. Parodi itu kan sebenarnya bentuk tertinggi penghormatan seseorang sebenarnya. Iya. Konsep dalam komedi itu. Paham. Iya, karena semua orang udah pasti tahu. Gitu. Dan kayak gue pakai gaya lu, gue tuh dikasih tahu, "Bang, harusnya lu ngomongnya begini. Ternyata lu lepas juga kan waktu nonton? Iya. Waktu syuting lu lepas juga kan? Iya. Ya ini maksudnya lu juga sering kayak gitu kan kayak. Kayak lu ngomong anjing aja tuh kayak susah gitu, kayak Ewing nih ngomongnya kayak anjing. Kalau gue ngeliat di posisi gitu,
Ih, nggak tahu deh. Yang pertama. Wah, nggak tahu deh ya tuh, nggak tahu deh ya itu sering banget keucap. Dia pengen ngejokes atau memberitahu sebuah informasi, tapi belakangnya ya nggak tahu deh. Nanggung. Gitu kayak nanggung kayak gue anjing itu kayaknya nggak ada di skrip anjing. Kita tuh sering nonton ini gitu. Ibaratnya gue juga makanya gue suka aneh gitu sama netizen gitu. Itu kan beberapa hal yang janggal buat gue. Iya kan? Gue tuh mau ngasih tahu lu juga kayak enggak, gue mau nge-head comment juga tapi gue masih nonton konten lu. Bener gak sih kayak ya udah gue memutuskan buat gue nikmati konten lu. Emang begitu. Gue pada dasarnya ya, gue bukan pelawak. Gue nggak bisa ngelawak. Iya. Nggak bisa ngelawak. Tapi kata Bray, kata Wing, lo lucu orangnya. Tapi gue nggak ngerasa lucu gitu. Nggak sama sekali nggak ngerasa lucu gitu. Beneran, sumpah. Kalau ada orang yang ketawa sama jokes gue, itu kayak lo aneh lo. Dia aja ngerasa gitu ya. Ya pantesan itu sampai lo ke penonton lu kayak gitu nyampe sih. Gue juga ngerasanya kayak gitu. Tapi lu mencoba. Iya mencoba. Tapi lu mencoba, iya. Kayaknya ada beberapa hal yang mungkin karena lu scripted, karena lu into karakter ketika lu lagi bikin konten lu, jadinya itu yang nyebabin lu ketika lu mau keluar dari karakter lu, jadi kayak bingung sendiri gitu kayak ini nerusin jokesnya gimana ya gitu. Jadi ya nggak tahu. Iya. Pertama langsung. Iya, langsung pindah video. Bangsat dari gue aduh seneng sih maksud gue akhirnya gue bisa ketemu sama lu. Gue juga senang. Thank you. Gue ngefans banget sama lu juga. Waduh, thank you banget Wing gue. Pokoknya itu jokes bapak-bapak, itu gue terinspirasi dari lu. Iya bener. Dulu tuh gue bilang itu bukan jokes bapak-bapak, tau gue bilangnya kayak jokes sampah dulu. Jokes sampah. Gue bilang itu jokes sampah karena itu ada di mana-mana. Tapi nggak semua orang mau mungut. Iya. Dan itu sebenarnya nggak lucu. Iya, makanya bilang jokes receh, orang mah mungkin jokes receh karena murah. Kan? Iya. Karena mungkin gampang dibuat. Menurut gue kenapa namanya jokes receh? Karena tiap kali kita lihat receh di jalanan, belum tentu kita ambil. Wih, benar. Tapi ketika ada orang yang ngambil kayak, oh lu ngambil, gue juga bisa ngambil. Gitu. Jadi semua orang ngerasa bisa. Iya. Padahal nggak semua orang rela buat bikin atau ngambil jokes receh atau jokes sampah gitu. Giliran nanti itu punya gue, recehnya gitu. Ya udah sih Bang, cari lagi aja cara receh yang lain. Astaga jahatnya. Susah lo nyari receh. Itu. Susah lo. Lo pikir jalan gitu dari sini ke depan komplek, ada dapat receh? Kagak. Susah kan? Susah, belum tentu dapat receh. Iya, udah gitu pas sekali lo dapet receh, ada orang bilang, ya elah receh gitu mah gue juga bisa. Kayak, wah ngentot sih kayak. Sedangkan lu gimana rasanya? Maksudnya lu sebagai orang yang pelopor lah, maksudnya gue harus bilang itu pionir. Itu dari sisi gue yang mau lu terima atau enggak, sebagai pionir punya konten-konten horor. Ada nggak sih yang menurut lu ngerasa kayak, anjing ini pakai konsep gue sih gitu? Wah banyak banget gitu mah banyak. Ada yang mirip, cuman dipakein bahasa lain. Iya, ada yang kayak mekanismenya gitu. Yeah. Kan kadang tuh ada, lu suka nonton yang live streaming nggak? Yang live streaming nggak? Karena itu lama banget, sejam. Iya 2 jam. Gitu? 2 jam. Ada yang kan kayak itu gue suka banget kayak jadi ada netizen semua nih ya ngumpulin email gitu, ngirim gue email tentang penampakan yang dapat dari HP-nya sendiri. Iya. Misalnya kayak lagi bumerang, atau ada Instastory, atau ada dikirim ke gue ke email, gue bacain live streaming, bener-bener live. Terus yang nentuin tuh penonton apakah ini real, halu, settingan. Gue pernah sekali-kali yang gua nonton yang lu, maksudnya lu kelihatan banget tuh ada folder lu. Iya. Terus lu, taruh. Ini coba kontrasnya lu iniin. Tunggu dulu ya, sabar ya. Lu lagi nyeting dulu. Lagi loading gitu. Iya kan? Iya. Tahu gua. Nah itu gue bisa bangga. Itu bisa bangga dengan namanya kan email berhantu. Itu gue bisa bangga karena di dunia ini tuh belum ada. Realnya di dunia ini. Kayak live streaming gitu. Live streaming bacain email berhantu dari netizen, terus yang ngejudge para penonton semua, itu belum ada. Gue udah nonton banyak banget channel-channel horor, Nooks Top 5, terus juga King Frostmare, pokoknya banyak lah, BuzzFeed Unsolved yang modelnya kayak gitu nggak ada. Belum ada di dunia ini. Terus? Dan gue bangga di situ. Dan tau-tau ada lagi lah orang kayak gitu. Di situ sih, oh anjing, itu punya gue tuh. Gue bangga tapi lu nggak, maksudnya lu nggak pernah kayak mencoba buat kayak ngeramein di sosmed apa kayak gue niru nih oh enggak lah gue kenapa apa yang membuat lu menghentikan lu tuh kayak lu berhak lo maksudnya kayak iya gue berhak sih tapi kayak daripada gue capek di situ mendingan gue buat lagi next big thing yang susah ditiru lagi gitu itu sih. Yang jadi pionir lagi padahal nggak mau jadi pionir tapi ya ayolah gitu. Iya itu sih maksudnya beban lu yang mungkin yang orang lain nggak lihat soal Ewing HD yang maksudnya kayak
ya lah semua orang bisa bikin konten horor kali gitu. Nah. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya lu yang dijadiin patokan gitu. Kayak Iya. McD. Iya, benar McD. Kayak dari McD ke kanan gitu kan ya. Pokoknya Bang kalau udah lihat McD agak ke kiri, nah itu tuh di situ Bang kayak gitu kan gitu. McD kan jadi patokan kan. Iya, benar. Jadi kayak ternyata lu juga ternyata mantau gitu. Terus lu akhirnya lu tidak berbuat apa-apa karena menurut lu kayak ya udah daripada gue pusing dengan hal kayak gini mendingan gue bikin lagi aja. Iya, the next big thing. Itu yang gue kejar terus. Mungkin semua itu bisa terjadi, lu bisa jadi salah satu konten kreator horor yang sangat memorable buat orang-orang karena mungkin lu nggak pernah ganti foto Iya, channel YouTube lu ya, Wing. Enggak, gue mau cita-cita nih ya, sampai gue jenggotan gitu. Fotonya itu. Dan tetap masih high semua nama gue, Wing. Gue umur 60 tahun. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Pengen gue, bener. Tapi harus ganti tuh kayaknya, Wing, bener. Foto lu di Instagram udah banyak gitu yang bisa dimasukin. Bener. Lu tuh bisa foto di satu spot, bisa lu upload 4. Masa nggak ada satu yang bisa lu masukin? Ayo dong, Wing. Sekarang yuk. Sekarang ganti yuk, Wing. Enggak. Berani bayar berapa dulu? Enggak, jadi gini. Bukan soal duit ya, ada. Masalahnya kayak, kan gue nonton di TV kan. Gue search kan. Kalau kita searching di handphone, keluarnya kecil dong foto lu, ya kan? Keluarnya kecil dong foto lu. Kayak tinggal klik akunnya terus keluar semua playlist video lu kan. Kalau gue lagi nonton di TV gue nih kan, search Ewing udah keluar kan, set gue klik Ewing HD tuh, tes keluar kan tuh loading, dia muka lu gede banget. Dari subscriber lu 800.000, 1 juta, sekarang udah berapa? Udah 3 juta. Udah 3 juta? Kok nggak ada perubahan? Ya maksud gue kayak kesel gue liatnya. Itu foto tau nggak? Dari sekitar 100 subscriber. Beneran, dari 100. Itu tuh kayak akun apa ya kalau gue lihat kayak akun-akun yang bapak-bapak ngevlog tau gak lo? Tahu. Iya, akun-akun yang bapak-bapak ngevlog yang ke pemancingan, yang ngurus anak, yang jalan sama istrinya, yang gitu-gitu, yang daily vlog itu biasanya tuh avatar channelnya begitu, iya. Orang Indonesia tuh katanya kan takut sama yang hal-hal gaib ya. Tapi di sisi lain mereka kok berani gitu, maksudnya kayak di tempat-tempat kayak di kuburan gitu. Bro, kayak. kalau udah ngaceng beda. Nggak, maksud gue kan ada hotel Melati yang 150.000 yang ibaratnya per jam gitu. Kenapa nggak ke situ sih? Maksud gue kayak kenapa kuburan gitu. Sedangkan gue nih, head comment gue tuh selalu ada yang kayak, inget Bang, di dunia ini tuh cuma sementara, lu tuh harus bla 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 bla. Lu marahin yang ngewe di kuburan anjing. Yang mabok-mabokan di kuburan itu yang lu marahin ya orang-orang kayak gitu, udah jelas kan itu tiap ada meme-meme yang gitu yang apa namanya? Ini foto gue sekarang, terus ada kuburan, ini foto masa depan gue. Iya, tahu. Ya ada kan ada meme-meme gitu kan. Maksud gue kayak itu tuh udah mencontohkan kalau masyarakat Indonesia tuh emang semuanya tuh sangat religi lah, maksudnya religius mereka tuh pokoknya. Religius gitu. Cuma di sisi lain tuh yang ironisnya adalah mereka ini juga yang akhirnya yang aneh juga Yang gitu, aneh. maksudnya gitu kayak masa lu mesum cabut di tempat masa depan lu sih maksudnya. Enggak masa depan juga. Iya sih masa depan. Iya maksudnya masa Tapi depan lu iya, kan kuburan, iya. kan? Maksudnya kayak lu kok berani ngelakuin itu di depan masa depan lu gitu. Nggak jelas. Tapi emang begitu faktanya. Kalau lo ke tempat angker itu pasti udah nemu kondom, celana dalam sama kaos kaki. Tapi yang dituduh gak bermoral gua, Wing. Apa lo pernah? Enggak anjing. Gak pernah anjing, gua paling di kosan lah, paling banter mah udah ada kosan gitu. Itu dia. Siapa yang ada maksudnya di tempat-tempat kayak di gubuk. Iya. Maksudnya, Wah, parah itu parah. Itu maksudnya di gubuk yang menurut kita udah reot, bau. Terus kayak banyak kelabang apa segala macam. Pasti lu pernah nemuin itu kan? Pernah. Kondom gitu Iya. segala macam. Banyak gitu mah, udah banyak. Kenapa gue tidak pernah balik kayak akhirnya gitu ya, gue gak pernah ngomentarin mereka balik segala macam karena gue nggak tahu siapa di antara mereka yang ngatain gue yang maksudnya mesumnya di situ, maksudnya ngelihat gue mesum sama bini gue gitu, fotonya gimana segala macam, dia marahin gue nggak tahu kalau dia pernah ngewe di gubuk.
ngewe di kebun teh, ngewe di kuburan. Gak pernah tahu kan? Ya makanya alas daun pisang lagi. masih mending kalau daun pisang, bro. Jaket. Oh, jaket. Iya, Jaket yang iya. dia bawa buat alas aja gitu, iya. Bahkan ada yang tidak masalah untuk kayak di rumput-rumput. Berapa kali gue liat kepergok. Video-video viral yang lagi kepergok. Tahu. Gak ada alasnya, anjing. Anjing. Itu kan kalau misalnya tanamannya masuk kan, tiba-tiba ceweknya hamil, ini anak kamu apa anak tanaman gitu. Mending anak tanaman, anak sapi. Aduh. Sorry ya, maaf ya. Ada tuh yang gue inget banget, ada yang di stasiun tuh yang di Jepang. Dari semua yang menurut gue itu settingan, ini tuh ada yang real yang ini tuh, tau gak lo yang lagi di stasiun, dia ketinggalan stasiun. Oh, tahu. Yang muncul kepala ya? Yang muncul kepala tapi dari tiang Iya, tipis. tahu. Wah, itu serem Itu banget. serem, itu Anjing, serem. gue merinding nih. Serem. Itu serem banget. Maksudnya kan kalau emang itu orang, pasti kan kelihatan badannya di sebelahnya, Iya, ngerti nggak? Ini tuh kayak Kepalanya, gitu ya? ini tuh bilang tiang buat apa namanya, buat kanopi Iya. ya di stasiun. Terus tiba-tiba keluar kepala sama kepala doang ya lu ya? Kepala sama leher gini doang, tapi nggak ada badannya, nggak kelihatan, cuma gini doang nih. Itu anjing, badannya di mana anjing, gue bilang. Tapi dari berbagai macam penampakan Jepang, itu emang ada yang real loh. Emang ada. Beberapa ada yang real, kayak waktu itu, kayak gue pernah, ini zaman, apa ya, kayak masih part 1, part 2 gitu, baru gue lagi lihat, itu ada kayak, apa, kuntilanak ya? Ya, kayak kuntilanak lah, itu di hotel, lagi ada biasa, keluarga. Ini kamarnya bagus loh, gitu-gitu, biasa. Terus, lihat, terus tau ada kuntilanak, kayak kepalanya tuh kayak di gitu, di pinggir jendela. Gitu. Gini. Dia tuh kayak mau jatuh, jadi kayak, tapi di pinggir jendela. Tapi dia tuh di lantai 3. Anjing. Tapi itu memang kayak, satu sisi tuh kayak, gue pengen percaya kalau itu bohongan. Tapi nggak bisa ya? Nggak Maksudnya bisa, logikanya, nggak bisa. Pokoknya hal pertama yang lu muncul di kepala lu ketika nonton video gitu, kayak gue harus cari nih. Cari alasan atau gimana caranya, atau apakah ini editan atau gimana, kayak pasti selalu itu dulu. fair sih menurut gue, maksudnya lu juga kayak bukan ngejar viewer, ini tuh serem banget, ini tuh serem maksa banget, gitu. ini tuh Real, asli, ini tuh real gitu. Padahal orang juga bisa kebaca kalau nggak mungkin bisa terjadi kayak gitu. Itu gitu. dia. Nah, maksudnya itu yang menurut gue yang kenapa lu jadi pionir, karena lu tidak memaksakan orang untuk mempercayai sesuatu hal yang menurut lu kayak demi viewers nih gitu. Lu masih ngasih mereka kesempatan buat menilai gitu. Tapi Itu yang Indonesia lebih parah. Itu dia, Mbak Dini. Mbak Dini itu mah kacau banget bro, itu bro. Parah itu parah. Gue baru part pertama ngebuat video itu ya, penampakan Epic Squad yang dikirimin. Iya. Anjing, itu video pertama. Itu video pertama. Yang lu lihat. Iya. Dia tuh kayak, Mbak Dini, kesini tuh Mbak Dini gitu. Dia belakangnya langsung muncul. Wah, anjing, kaget gue. Itu gue nonton pertama kali gue merinding. Ini gue nginget aja merinding gue. Itu tuh parah. Itu real itu. Parah. Itu nggak bisa itu lu jalan sekonsisten gitu, nggak bisa itu, terbang itu. Terbang. Dan dia tuh ceritanya juga kan videonya cuma segitu doang ya, videonya cuma gitu doang. Tapi ceritanya detail. Itu kan ceritanya dia punya dia tuh siapa sih pengirim, dia punya kontrakan petakan. Disewain ke ibu seorang janda gitu. Tinggal berdua doang sama anaknya masih kecil. Nah, ibunya tuh di dalam rumah lagi nyetrika. Anaknya lagi di teras main HP. Biasa anak kecil main HP, main kamera, joget-joget gitu-gitu. Mbak Dini itu sebutan dia buat si makhluk ini berarti. Si anak kecil ya. Jadi anak kecil itu biasa ngobrol sama dia berarti. Iya. Makanya bisa ngasih nama Mbak Dini itu. Nah, jadi si anak kecil itu pertama kan lagi main HP gitu ya biasa. Nah, terus si ibunya kayak Mbak Dini mungkin tetangga mikirnya gitu ya. Mbak Dini lewat gitu. Nah, pas lihat ibunya, kamu manggil siapa? Enggak, itu ada Mbak Dini gitu. Lalu lihat videonya dan ternyata Mbak Dininya masuk ke rumah. Ibunya di dalam lagi nyetrika. Keos sih itu sih. Lu sadar nggak tiap kali lu ke tempat wisata-wisata yang outdoor, entah ke sungai atau ke apa namanya yang di tengah-tengah hutan ada kayak danau kecil gitu yang buat orang lompat-lompat, apa curug? Iya, tau. Ada curug segala macam. Pasti di situ ada warung. Ya, nggak tahu kalau sekarang kayaknya udah nggak ada sih zaman-zaman sekarang. Waktu gua SMP, gua pernah lihat ada warung ya, ada warung nih. Itu di depan kaca warungnya, itu foto-foto penampakan yang dikasih ke situ karena nggak mau dibawa pulang. Iya. Asli. Dikoleksi gitu sama warungnya. Dikoleksi. Wah, anjir. Dan gue lihat itu pas pulang. Iya. Iya. Ada foto lo nggak? Gue bisa foto-foto. Have fun Have fun aja have gitu, fun. kayak udah nggak bakal ada apa-apa gitu. Cuman gue kayak
serem nih tempat nih, gue tahu ini tempat angker nih gitu. Orang dari awal sama guide-nya udah diwanti-wanti jangan gini-gini segala macam kan. Oke. Pas gue ke warung itu, yang penting di warung itu di depannya itu ada orang foto di lokasi wisatanya. Ada penampakan bro dan semua rata-rata sama, cewek hitam gitu gelap gitu anjing. Belum ada Sama Photoshop. semua? Iya. Wah, anjir. Dari Iya. berbagai macam foto. Dari berbagai, ada yang dari jauh kan, ada yang rame-rame gitu Iya. kan. Dia ada Terus cewek ada hitam ini. terus dan itu fotonya itu udah menguning, maksudnya itu udah Oh, kayak udah jadul udah jadul. Udah, iya, paham. Tapi ditaruh di situ di selip-selipan kaca tempat dia dagang kan gue lihat jadinya anjing gue bilang. Bos ini mau dicetak di gimana lu mau kan di absen dulu kan buat dicetak kan soalnya belum ada foto dari handphone. Enggak lu aja gitu. Wih. Tapi alhamdulillah maksudnya dari teman-teman gue aman sih gitu. Terus gua kan bilang gitu, ini beneran Bu. Iya, ini dari turis-turis yang bule-bule foto di situ. Terus akhirnya ditinggal fotonya di situ. Kalau gua waktu itu pernah nih di Bandung. Waktu zaman dulu sih, waktu zaman gua main sama Korigor ya. Itu Gue mau nggak mau ngebahas itu biar lu bayarkan diri ya. iya, biar penonton cari tahu sendiri lah gitu. Di situ katanya waktu awal-awal diceritain itu ada si penjaganya bilang kalau kamu ketemu anak kecil jangan didatengin, jangan ditanggepin. Jangan ditanggepin. Karena itu rumah sakit dan itu yang paling parah itu adalah ruang bayi. Apa sih? Ruang kamar bayi gitulah, kamar bayi. Itu yang paling parah. Dan di situ pas kita lewatin situ. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, si abangnya si juru kuncinya gitu bilang kayak, "Ini ada nih ruangan yang ditutup segel polisi, dirantai sama dijimat. Mau masuk nggak?" Anjing. Ini udah nggak bener sih kalau diajakin masuk ke situ karena itu ruangan udah disegel polisi, dirantai sama dipasangin jimat. Adalah nggak tahu. Kayak Annabelle ya? Iya. Iya. Udah nggak boleh masuk ke situ. Mau masuk nggak? Wah, enggak dong. Nggak mau gitu. Oh, ada yang sangkar itu? Ada. Nah, terus kita dari lantai 1, 2, 3, 4, balik lagi 4, 3, 2, 1. Sudah selesai, kita ngumpul dulu semuanya ngumpul. Berdoa supaya nggak diikutin. Nah, ada tuh temen gue yang dulu tuh pakai GoPro di kepalanya. Nah, terus kan berdoa, nunduk ya berdoa pada kayak masing-masing, nunduk ini. Nah, di sini nih GoPro-nya. GoPro-nya kan duduk nih. Dia nggak nyadar. Selesai. Dah. Nah, ternyata di GoPro-nya di ujung lorong situ ada anak kecil lewat. Dan itu beneran jelas, anak kecil, beneran. Dan kita tahunya itu setelah diedit, karena kan GoPro lagi nunduk. Semua nunduk, kamera juga nunduk dong. Tapi kan karena ini nunduk, set ke depan dong. Iya. Ya, ada anak kecil lewat. Wah, langsung wah habis parah. Kalau temen gua, dia bisa ngelihatnya pas lagi mabuk. Serius. Biasanya udah basian ya. Udah basian dipulang nih ya dari jaga ronda gitu ya. Pulang ada waktu itu istrinya dia nggak salah ngelihat kuntilanak depan rumah. Depan rumah gue. Iya. Gitu. Terus itu kan waktu itu dia masih pacaran dulu. Ngelihat nggak mau pulang. Karena di rumah itu di pintunya katanya ada kuntilanak, padahal gue baru masuk situ. Ya kan udah basi udah malas mau tidur gue. Iya. Nah, gue lewat set. Nah, dia tuh kayak nggak mau. Di sini di rumah teman di situ. Oh ini kayaknya gue ada waktu gue SMA ada temen gue begini nih. Tapi kalau dia bukan basian, jadi kalau dia kadang-kadang nemenin anak-anak basian, jadi anak-anak pada minum dia kagak. Gitu. Jadi buat karena dia bisa lihat kan. Nah anjing ya kalau kita lagi pada mabok, semua disebut sama dia. Apaan? Makhluknya? Iya. Misalkan kayak, tapi dia nggak mabok kan? Dia enggak. Dia kalau misalnya kita lagi ngomong, kita lagi sadar nih. Kita nanya ke dia, sini apa sih? Dia nggak mau cerita. Tapi pas kita udah pernah mabuk nih kan, lagi pagi nih, jangan tawa-tawa aja, agak kanan dikit ada cewek depan gitu. Kagak ada. Bohong lu ya gitu, nggak bohong dia gitu. Ya kan lu tahu gue bisa lihat. Ngentot dah nih, gitu. Lu ngapain sih anjing cerita begitu dah. Lagi jalan begitu. Bro, lihat ke atas dah. Itu ada kepala nggak gantung gitu kayak. Bro bisa berhenti nggak? Bisa berhenti ngomong gitu nggak? Anjing gue lagi mabok jadi bad trip anjing. Ya awalnya jadi kita ketawa-ketawa nih. Kalau dia nggak diajakin, dia nggak apaan sih lu? Culun lu nggak ikut mabok lu gitu. Kita kan sering ngeceng-ngecengin dia kan. Balasan dia gitu. Jadi disebutin apa yang di sekitar kita. Cuma kitanya dibikin. Gue inget nih ya, gue sorry potong nih ya. Ngomongin soal kepala nih. Gue waktu itu pernah, waktu di kosan yang 300.000 tuh ya. Yang jelek banget lah. Itu ternyata tempat orang bunuh diri. Di kosan lo? Di kamar gue. Nah, waktu itu ada temen nginep. Pulang kerja waktu itu
kerja masih jam 10, jam 11. Nah, waktu itu kan gue tinggal Cirebon. Daripada pulang malam kena begal, mendingan tidur di kosan gue. Gitu. Berdua nih, cowok dia. Yuk tidur dong. Nah, dia tidur. Kosan gue tuh simpel banget. Cuman kayak ruangan gini, sama kamar mandi. Dah, satu ruangan doang gini. Dan itu jadi kamar lah, jadi apa gitu semua gitu. Dia tidur di kasur, dan itu agak ke tengah, karena ada lemari gitu. Gue tidur, beda kasur, dia tidur. Nah, dia tidur ngadep atas dong. Nah, waktu itu pas sekitar jam 2:30, dia kebangun. Katanya tuh ada yang nyolek hidungnya. Hidungnya ada yang nyolek kayak set. Dikiranya nyamuk. Dia pasti gini dulu set. Terus lama-lama kok sering ya? Kok pas lihat bangun, tau nggak dia melek apa? Dia ngelihat ada orang digantung di persis gini, tapi ngeliat ke bawah dia. Dia kan tidur ke atas nih. Iya. Nah, dia tuh ngelihat ada orang ngelihat ke bawah dia. Dan itu digantung. Dan posisi kegantung. Jadi ini dia nih tidur, ini orang gantung di atasnya. Dan si mayatnya kan jadi posisinya kayak udah interview tapi belum dapat panggilan ya, kegantung. Iya, kegantung. Tapi jadi lu sempet tidur di situ berarti setelah kejadian itu. Dan waktu itu juga pernah sih waktu gua ini kan seperti yang gua bilang, airnya di luar. WC di dalam. Gua mau sikat gigi biasa. Udah capek kerja, gua pengen cuci-cuci lah. Nah, tapi skip tiduran gue. Bangun jam 11:30, 11:30 gue lupa. Aduh, tapi udah gerah nih, udah gitu kayak udah gue keluar lah ambil air. Pas gue ambil air, jadi airnya tuh ada pompanya. Nah, di situ ada pojokan, ada orang lagi gini. Gosok. Lo ngeliat punggung gue nih. Nah, kayak lo ngeliat gue gitu. Ada orang gosok-gosok gini. Dan gue tuh ngeliat kayak gue nggak berani manggil, tapi gue batuk. Kayak gitu ya. Nah, terus dia tuh kayak gosok, tapi gue nggak tahu gosok apa. Jadi kayak bunyinya kayak ada gini lah, gitu. Nah, kosrek gitu. Pas gue batuk, dia tuh kayak berhenti gosokannya. Kayak, tapi belum nengok. Nggak nengok dia. Nggak nengok Kayak, langsung berhenti. Gue diem juga dong, gue juga diem. Langsung gosok lagi. Udah gitu terus. Dan itu masalahnya pompanya deket dia. Pompanya deket dia. Jam 12:30, men. Gue mikirnya itu orang masih. Gue mikirnya itu masih orang. Tapi setelah paginya, gue nyadar kalau itu tuh sangat kecil kemungkinannya kalau itu orang. Karena nggak mungkin malam-malam juga, ngapain? Nyuci baju ngapain 12:30? Gitu. Atau dia pakai baju nggak? Hitam. Oh, gelap. Tapi gue ngelihat kayak orang lagi jongkok. Orang lagi jongkok. Kayak orang jongkok tapi gelap. Gue tahu rasanya. Jadi gue kan punya, gue pernah beberapa kali gue ceritain lah di Boring Bokir horor-hororan waktu itu pernah gue ceritain rumah nenek gue yang di Gandapura yang sekarang udah dibeli sama orang lah. Jadi di atas itu ada toren air. Oh, tahu gue. Jadi toren air tuh pastilah. Iya. Tahu lah. Di toren airnya itu di depannya ada kamar. Jadi di atas itu awalnya kan itu nggak ada kamar tingkat. Cuman kamar tingkat itu dibikin baru. Ada 3 kamar. Nah, kamar yang paling pojok itu seberang-seberangan sama toren air. Gue waktu itu lagi mau ngajakin saudara-saudara gue yang lagi pada tidur di rumah nenek gue buat lari pagi, mau ke Saparua. Pagi-pagi nih jam 5, ya kan? Gue datang situ tuh, gue duduk di depannya itu. Jadi ini kamar, toren air di depannya. Nah, samping serongnya sini ada kursi buat ngerokok apa segala macam di situ kan. Nah, gue duduk lah di situ tuh. Di ruangan ini tuh ada adik gue berdua sama saudara gue 4 di situ tuh, di kamar situ tuh. Gue duduk lah situ. Pertama gue ketokin kan. Bro, jadi lari pagi nggak gitu? Pagi-pagi nih ya jam 5. Iya. Bentar lagi dia ngomong gitu kan. Ya udah gue tunggu depan ya, gue bilang gitu. Ya mindset gue saat itu kan gue masih SMP, maksudnya belum. Ya gue tahu hantu setelah subuh nggak ada gitu. Ya kan? Udah gue ketok-ketok. Jadi lari pagi, ya bentar lagi dia ngomong gitu. Udah, gue tunggu lah di kursi situ. Namanya belum ngerokok, belum apa, nggak ada handphone, nggak ada Instagram kan. Gue cuek kayak gue diem gini nih, gue diem. Nah, gue liat tuh bayangan hitam dari kamar tempat adik-adik gue sama saudara-saudara gue lagi pada tidur. Palanya nongol dari pintu gini. Ngeliatin lo? Iya. Gue bilang, karena kamarnya emang mati lampunya, jadi gue kira itu saudara gue. Tapi lo ngeliatnya hitam aja nih? Hitam aja, tapi gue ajak ngobrol. Buset. Gue bilang gini, bro, hayu atuh. Oh, lo kira itu saudara lo? Iya. Hayu atuh, mending ngintip
Gue bilang gitu kan. Udah jam 5 nanti keburu panas, gue bilang gitu. Dia gini doang nih. Gini. Weh. Gue bilang, ih siapa ngangguk wae gitu. Lu masih belum nyadar? Belum nyadar gue. Oke. Nah tapi pas gue lagi nunggu diam gitu, dia kan hilang tuh. Nah. Setengah lagi gini lagi. Lagi? Nongol lagi. Siapa ngintip-ngintip wae tuh gara tuh gitu kan. Dia ngangguk gini doang. Jangan ngangguk-ngangguk wae. Gue samperin kan. Gue samperin. Pas gue di situ semuanya lagi pada tidur. Anjing gue merinding kalau cerita itu lagi. Wih. Jadi gue tadi ngobrol sama siapa bangsat? Masih pada tidur. Gue bilang, ayo bangun. Pas gue lihat semuanya lagi posisi lagi pada begini semua nih. Belum pada bangun ya? Ya, gitu. Gue bilang, tadi gue ngobrol sama siapa nih? Lari gue ke bawah, tidur lagi gue. Nggak mau lagi gue di situ. Tapi kalau masa ini ya ngomong-ngomong soal atap nih, kan kalau dalam Islam katanya nih ya, di atas rumah itu ada jinnya. Setiap rumah tuh ada jinnya. Terus katanya tuh kalau jinnya tuh suka nemplok di atas rumah. Nah, makanya suka lu di atas rumah lu nggak ada pohon, nggak ada apa, suka ada bunyi beltak gitu di atap genteng ya. Nah, saudara gua waktu itu masih kecil, masih umur 3 tahun, 4 tahun. Tapi diajak ngobrol masih asik lah orangnya, aktif banget. Nah, dia tuh dia kan gua waktu itu nganterin dia main ke lapangan. Main lah biasa main apa sih ayunan gitu. Maghrib pulang, gua anterin lagi dong, gua bawa balik ke rumah gitu. Nah, waktu itu dia tahu-tahu tiba-tiba nangis sambil nunjuk-nunjuk ke atap. Gua bilang, "Kenapa?" Ada orang. Hah, di atap. Gue pikir nurunin jemuran. Berarti udah sarjana tuh ya, udah jadi orang. Wah, ada orang gitu. Kalau kamu sekolah yang benar biar jadi orang kan gitu maksudnya. Wah, udah berketoga. Genteng. Aneh itu. Terus. Nah, gue mikir orang nurunin jemuran. Biasalah, udah sore gitu nurunin jemuran. Enggak, ada orang lagi ngapain? Lagi jaipongan. Di genteng. Dan rumahnya tuh bukan rumah yang atapnya datar. Atapnya tuh begini. Segitiga gitu lah pokoknya. Rumah-rumah pada umumnya lah ya. Di gentengnya itu ada orang jaipongan, dia bilang. Dan itu nggak cuma 1, ada 4 atau 5 gitu. Lagi jaipongan. Dan itu ngelihat kayak nangis, terus mau pulang, cepet pulang. Akhirnya gue gendong dong. Lari gue ke rumah. Dia bilang katanya ada orang jaipongan. Nah, anehnya lagi, 2 hari kemudian, si pemilik rumah itu semuanya meninggal. Jumlahnya ada 4 orang. Itu real, itu true story itu berarti. Iya, di komplek gue. Ada di Bekasi lah pokoknya, di rumah orang tua gitu. Wah, 4 orang juga yang meninggal. Dari jumlah orang yang jaipongan itu. Ya kalau kejadian-kejadian kayak gitu juga gue sempet ada, cuman kayak ini terjadi kejadian, cuman gue ada di lokasi, cuman gue nggak lihat. Itu tuh pertama, itu tuh pokoknya di tempat-tempat radio kan rata-rata angker kan. Wih, gue tahu, iya paham. Iya kan? Iya. Karena mereka punya kayak server yang harus dingin terus. Jadi tempat dingin gitu kan. Gue gitu, gue liat jejak kaki basah. Terus gue bilang kayaknya anak-anak jarang ada yang nyeker. Iya. Karena gue kan kebanyakan siarannya malam, karena training. Iya kan? Jadi banyak kan siarannya Siliwangi tuh yang malam-malam tuh, siaran-siaran malam. Gue lihat, ini siapa nih sholat jam segini? Biasanya kan musola ada di sebelah situ. Oh, lo masih mikir gitu ya? Iya, kayak masa wudunya di sini gitu kan? Maksudnya jarang juga ada yang wudu di sini, pasti ke musola semua kan. Terus gue lihat nih jejak kakinya nih. Ini kemana nih? Menuju toilet. Yang pokoknya itu buat ngebenerin antena atau apa segala macam. Ada tuh di tengah-tengah di antara gedung itu. Jadi kalau lu ke situ, itu udah pasti ngelihat. Tangganya? Iya, pokoknya kalau lu tangga situ tuh, jadi tangganya tangga gini, bukan tangga jalan, tangga gini. Oh, jadi, yang tangga manjat ya? Tangga manjat gini, kayak di Resident Evil lah. Iya, tahu. Jadi ada orang yang nggak percaya di situ ada. Ini gue kalau cerita ini masih berinding nih. Jadi selalu ngelihat kayak di situ tuh. Terakhir ada orang nggak percaya di situ, ada penampakan, ada yang jagain segala macam. Pas naik ke atas jatuh, karena pas dia lagi nengok gini lihat kaki berdiri begini. Weh? Iya. Enggak, kan dia naik tangga nih. Iya. Kan berarti yang masuk kepala duluan dong. Iya. Gini kan. Oh, ada ininya, ada apa kayak lubang sekat. Iya. Kayak kalau di Amerika etik. Iya, etik ya, tahu. Set gini kan. Pan nggak ada apa-apa, set dia gini ada kaki berdiri di situ. Wih. Iya.
Jatuh Udah ya? kan, jatuh, kaget kan Kaget, dia jatuh. Akhirnya percaya kalau di situ adalah gitu, ada hantunya. Nah, gue tuh liat jejak kaki tuh. Oh itu baru cerita doang ya? Baru cerita doang? Iya, Gua gue cerita. bilang kayak, wah gue mah, Itu bukan lo ya? iya bukan gue. Terus kayak gue Yang lo lihat percaya kan. jejak kaki nih? Iya, jejak kaki basah kayak orang Ah. dari toilet. Ah. Cuman bukan arahnya kan aneh. Misalkan orang-orang wudu atau segala macam kan pasti dari jejak kakinya tuh ke arah keluar dari kamar mandi Iya, dong. karena Ya basah, kan? Iya. iya. Ini basahnya menuju ke kamar mandi. Wih aneh. Aneh kan? Aneh, kan? aneh. Terus gue bilang kayak, wah anjing nih apaan nih gue bilang gitu kan. Ah. Nah, dulu tuh yang tahu horor-hororan dan musiknya sering ditunjukin tuh yang bikin Nightmare Side, si Dimasta. Oh ya. Suaminya Risa. Hmm. Gue bilang kayak, anjing nih, kok kejadian ini kejadian sama gue nih. Di situ gak ada siapa-siapa anjing, operator tidur. Gua cek nih set ke atas, lu pernah lihat gak kayak kaki doang sampai pinggang? Nggak, lu udah manjat nih? Enggak, gue nggak manjat. Itu tuh belum di tangga yang itu, baru Oh, tangga. Jadi ada tangga jalan yang emang kalau mau ke tempat siaran, Hah? jadi dari samping itu ada tangga ke bawah. Oh, Baru itu oke. ada studionya, ada Ah. tempat biliar segala macam kayak gitu. Nah, gue di tangga situ, nah, jadi denahnya mungkin gini kayak ini lewat pintu samping nih buat Hah? penyiar. Nah, belok kanan itu tuh kamar mandi sama tangga yang ke atas itu. Habis itu ada tangga biasa ke bawah, nah itu buat siaran, ada ruangan di situ. Dan akhirnya seperti itu. Nah, gue dari tempat siaran keluar ke tangga ini kan, ngeliat jejak kakinya. Nah, di tangga itu pas gue lihat itu cuma sepinggang, Kaki doang? kaki doang. Anjing. Wah parah itu sih. Gue langsung gue ngambil tas, ngambil jaket, gue setel semua lagu. Gue belum beres siaran gue anjing sampai jam 2 kan, jam 12 sampai jam 2. Gue pindahin semua tak lagu set udah. Gue sampai ditelepon produser gue. Lu nggak lihat siaran ya? Gue dengerin dari tadi lagu terus gak ada lunya. Gue gimana jelasinnya anjing? Tapi itu serem loh. Itu serem banget anjing. Wah, gue depan mata gue. Waduh, beneran ada anjing gue bilang. Berarti yang ada di atas tangga manjat itu turun ke Cuma bawah. kaki doang, ternyata gak ada atasnya. Bangsa, gue bilang kayak anjing. Oke, itu kejadian yang itu setelahnya. Oke, Itu setelahnya. setelahnya. Sebelumnya Hah? itu pagi-pagi. Gua aja nggak percaya zaman dulu, maksudnya yang ya nggak ada lah, apa sih gitu. Akhirnya diliatin gitu. Jadi pas pagi-pagi jam 10 nih, adalah produser gue namanya Gebiar. Gue bangun kan, gue tidur tuh di ruang tengah. Habis siaran. Gue bangun, gue nonton TV. Nonton ya. Keluarlah nih produser gue dari ruang musik director. Mukanya cuek banget. Terus? Diem aja dia. Buka, set, tutup. Jalan dia. Biar. Gue biasanya nitip kayak makanan, rokok gitu sama dia. Kalau keluar dia pasti nanyain kan, Bray, mau nitip apa? Gitu kan. Dia cuek tuh jalan. Biar nitip nasi uduk dong, apa nasi kuning terserah deh yang ada dagang di depan apa segala macam. Gue bilang gitu kan. Dia jalan di pilon. Jalan. Kayak mau keluar. Kayak mau keluar. Gebiar! Nitip anjing, gue bilang gitu kan. Anjing, sombong anjing, gue bilang. Gebiar! Saat dia ke atas, ada fingerprint. Dia bunyiin. Pip. Habis itu keluar. Oke. Anjing sengah anjing, gue bilang mau nitip anjing. Gue sampai WhatsApp. Belum ada WhatsApp sih, kayak gua kirim lah SMS gitu kayak. Biar nitip nasi uduk gitu. Terus? Udah kan. Nonton. Dia keluar dari ruang produksi yang buat ngedit jingle. Iya. Lah. Ngedit. Iya, dia keluar dari situ. Keluar. Bray, nginep juga. Gue lihat jam 10 pagi anjing, jam 10 pagi. Jam 10 pagi udah. Oh, berarti yang keluar itu Gak tahu siapa. masih anjing. 10 pagi tapi. Jam 10 pagi. 10 pagi terang loh. Terang banget pas dia keluar aja tuh. Biar lo tidur bukan di ruang musik director, di ruang MD. Enggak anjing, gue dari semalam ngerjain produksi, gue ketiduran, dibilang gitu. Wah, aneh. Kayak gue tidur di situ, gue bilang, anjing pulang gue langsung. Oh, parah. Pulang gue. Itu parah. Tapi si dianya ngeliat gak? Si Gebiarnya? Enggak kan dia tidur. Nggak ngeliat dia, tapi lo yang lihat. Iya, jadi dia ada dua ruangan nih. Satu ruang musik director, MD, sama ruang produksi. Nah, dia yang Gebiar yang pertama gue lihat itu di ruang musik director.
Pas dia cabut, Pipip masalahnya fingerprint. Cocok tapi ya? Iya, kayak Pipip gitu. Wah aneh. Terus dari ruang produksi dia keluar, Bray nginep juga, anjing gue bilang tadi yang gue lihat siapa bangsat, dia bilang, Bray kenapa langsung pulang gitu, enggak, besok aja gue ceritanya, gue bilang gitu, Parah. Pulang. Jam 10 tapi itu ya, 10 Jam pagi. 10 pagi. Biasanya sih pas satpam kalau kita panggil buat beli mie goreng apa beli rokok segala macam mau kan. Iya. Kita panggil dia nggak ngeh. Nggak ngeh tuh, Pak, nitip rokok ya Pak nitip rokok. Si bapak kenapa nih gitu. Pas kita buka pintu dia, gitu. Hah? Kayak kaget gitu dia ngeliat kita. Pak kenapa Pak dari tadi ini? Enggak kenapa-napa. Tadi dipanggilin mau beli rokok tadi segala macam. Oh gitu. Aduh, udah pagi, saya nggak berani keluar gini segala macam. Kita harus Pagi jaga. jam berapa? Jam 2. Jam 2 pagi Jam 2 maksudnya? pagi, iya. Jam 2 oke, pagi. oke. Oh ya, tumben sih bapak nggak mau nih beli mie goreng apa beli rokok kan, gitu sih ya udah. Pas gue lagi di luar lagi nongkrong, produser gue, sekaligus manajer gue saat itu si Dias tuh, nyamperin gue, Bray, tahu nggak Bray gitu kan? Apa anjing gitu? Si Pas Satpam anjing kemarin, kenapa? Si itu teh cerita, kan si bapak kan biasanya kok kita suruh mau. Jadi kan sebelum masuk ini kan dari parkiran, ini kan pintu kaca, masuk kan lorong gitu kan. Jadi keluar kelihatan udah di pos satpam situ tuh yang jaga situ kan. Jadi yang dari pintu kaca yang kecil itu buat kita masuk, pertama kayak jatuh batu gitu dari atas. Oke. Jatuh batu kayak blutak gitu jatuh. Jatuh. Terus habis itu apa sih? Udah biarin aja. Terus dia lihat kayak ada rambut gini turun. Wah aneh. Wah gua nggak mau tuh. Rambutnya turun nih, set gitu kan. Set rambutnya. Si pasar ini apa ini anjingnya kan garis-garis gini kan kayak Aneh. Aneh Gua kan, dia nggak bilang. mau bayanginnya. Udah tahu sini. Terus kayak si pasar pertama gue tiap cerita gini pasti berhenti aja gitu. Wah apa nih gitu kan. Jadi pas gini set nongol nih segini nih kepala nih, set kebalik tapi Iya. kebalik, set jatuh, gelinding. Jatuh kepala. Iya. Wah parah. Enggak. Gelinding. Enggak. Habis itu baru badannya nyusul. Ya. Makanya si Pak Satpam diem di situ di pojokan, gini diem dia. Wah. Pas gua buka pintu mau suruh beli rokok dia kaget. Oh, abis ngeliat gitu lo buka pintu. Iya. Gue mau nitip rokok. Wah. Dia kaget. Terus itu, Tapi gini, waktu pas dia kan jatuh nih badan dan kepala. Ada nggak? nggak hilang. Hilang pokoknya. Hilang. Pas gua dia lagi ngeliat itu, ke distract pintu gua kan. Nengok kan ya. Nengok kan sini kan pas lihat udah nggak ada. Makanya tiap kali kalau emang itu nyata dan emang itu beneran, biasanya kita merinding kalau nyeritainnya. Ada beberapa cerita yang gue ceritain kayaknya biasa aja gitu, tapi ada yang anjing ini emang saat itu emang serem banget gitu. Serem parah, serem. Aduh anjing gue merinding sih ini, gue merinding. Ini jadi gue punya ada namanya boarding bokir kantoran. Ya kan kita emang nggak pengen viral gara-gara gitu ya. Maksudnya ada penampakan, ada suara ketawa segala macam. Jadi gue pakai bagian kantornya buat syuting konten boring bokir kantoran. Jadi kita ngelawak nggak boleh ketawa. Yang ketawa kru doang di belakang. Kru semuanya laki, ya kan? Pas ada bagian Diki ngelawak, ada Diki ada teman gue anak startup juga lagi ngelawak. Set ketawanya gini nih. Gila, kayak tahu. Wih. Ada pokoknya ada itu yang kita kasih wing kali ya. Ada. Masih ada itu Yang enggak soalnya komen orang. Komen orang gitu ya. Pas Bang, gua ngedit enggak ada. Pas syuting juga nggak ada. pas syuting juga nggak ada. Wah, serem. Dan emang tempat itu udah lama nggak ditempatin, akhirnya jadiin kafe sama mereka. Oke, kalau suara nih ya. Lu pernah nggak? Lu kalau gue kasih tawaran, lu mau nggak ngobrol sama dia? Tapi ini nggak pakai apa ya? Nggak pakai ritual meditasi nggak? Mau nggak? Gue takut sih begitu sebenarnya. Soalnya gue punya alatnya. Apa namanya? Apa? Aduh, ya itu tuh YouTuber luar sering banget Iya, pakai tuh yang Detektor. iya Iya, ada iya, tuh iya. alatnya. yang ngerekam suara kan? Iya. Yang bahasanya mereka jadi keluar jadi bahasa di situ kan? Lo mau denger nggak? Soalnya waktu itu gue pernah
main ke Kampung Gajah. Oh ya kan itu udah terbengkalai sekali ya. Ya. Aku melihat situ aja seperti situs relik, tau nggak lu? Iya, udah parah banget itu mah, udah Iya, udah kacau. hutan. Udah hutan ya. Udah hutan, dan itu ke sana maghrib gue ke sana, maghrib. Karena gue schedule gue mikir nih, maghrib ke sana, izin dulu ya, ngobrol-ngobrol sama security bla bla bla, syuting di abis azan Isya. Udah sunyi kan, udah nggak ada apa-apa. Ya udah dong, maghrib ke sana, boleh. Bang Ewing ya? Iya, kenal udah langsung. Bang Ewing, iya boleh. Coba aja sok. Ya udah dong, maghrib tuh ke sana. Masih langit belum hitam. Masih biru. Masih agak oren-oren lah ya. Iya. Yeah. Dan itu masih gitu, dan ayo coba. Gue berdua sama Jody doang nih, sama editor gue coba. Bagi yang di sini coba yuk komunikasi pakai alat ini gitu. Tungguin lama, kan bunyinya kayak radio, kayak ngomong radio gitu, langsung kayak halo gitu. Halo dulu. Gue langsung kaget. Anjing, gue baru... Oh iya tau youtuber-youtuber kayak get out of here ya gitu. Kalau youtuber-youtuber tuh luar tuh kayak terus tiba-tiba ngebentak gitu. Dan itu enggak nih, coba. Halo. Gue langsung, dia baru mulai loh. Baru ayo semua nama gue Wing, kita mau nyoba nih ya. Ayo kita coba yuk. Set. 2 menit gitu, kayak syuting baru 2 menit nih. Halo. Anjing kaget gue. Terus halo, iya halo juga. Di sini ada nggak? Gitu. Lama nunggu. Ya halo itu suara cowok. Cowok. Oke, terus setelah itu ada suara lagi, ada doang, ada satu. Gua langsung anjing, gua sama Jody, Jod ini baru syuting baru 5 menit ini, belum apa-apa ini, baru 5 menit baru syuting doang. Terus kalau ada, coba sebutin siapa nama lo, siapa apakah diri lo, atau sebutin ceritain tentang diri lo gitu. Terus toto muncul nama satu, siapa Jod? Delia. Jadi cewek. Suara cowok, tadi cowok, yang jawab itu cewek. Gue Delia. Wow, langsung panik. Gue langsung merinding, langsung kayak anjing baru. Iya sih. Baru itu, 7 menit syuting. Iya. 7 menit gitu, kayak biasanya kita kan ke lokasi angker, syutingnya sejam, diedit video jadi 30 menit lah. Betul, atau kan kayak 20 menit kalau emang nggak ada apa-apa gitu. Iya jadi gitu. percepat, Ini ya. baru 7 menit syuting, udah ada Delia. Wah, langsung anjing. Terus Delia, terus habis itu langsung ada suara-suara banyak tapi cewek, cowok kayak haha Delia hai gitu, kayak suara-suara ngobrol. Kayak noise ngobrol. Tadinya itu cuma satu, halo doang. Tapi setelah itu kayak Delia, kita langsung merinding langsung gitu kayak, wah Jod ini parah Jod, baru 7 menit Jod gitu langsung. Terus itu kita, ini beneran ada nih, namanya siapa? Coba sebutin lagi, langsung kayak ada suara ngobrol lalalala gitu. Wah udah langsung out, dah nggak, kita keluar. Itu si anjing kenceng banget tenaganya berarti itu. Keluar langsung. Karena gue mikir gini, waktu kita datang, kayak belum ada yang notice makhluknya. Iya. Pasti tanya, ada satu doang mungkin. Iya. Ada yang. Ada Dia bisa Ewing ngomong nih. Iya. Satu muncul lagi. Halo gitu, ada gitu. Siapa namanya? Ada lagi si Delia. Iya, yang lain jadi pada ngobrol-ngobrol. Nah pas gitu. karena tahu ada 3 di situ mungkin ya, langsung kayak ngobrol semua di situ. Wah, gue nggak bisa langsung out. Baru mulai syuting 6.15, kita kan 6.30 udah cabut. Ini ada 2 alat. Ini speaker biasa nih mah. Iya. Ini ada alat namanya ini IMF. Kalau yang ini namanya Spirit Box. Ya Spirit Box namanya. Iya, Spirit Box bener. Kalau ini terkenal banget ini. Ini buat deteksi. Ini kalau dinyalain nih. Nah, ini kan satu nih. Ini sebenarnya tuh buat apa? Gelombang listrik pada dasarnya. Tapi ini kalau nggak ada listrik ya dia cuma satu. Tapi kalau lo scan ini ke PS misalnya, atau ke, nah tuh nyala tuh. Karena ini ada listriknya kan? Iya. Di sininya. Kalau ke komputer ini bakal lebih gede lagi. Soalnya komputer ada listriknya makin gede. Tapi kalau begini doang ya, tahu-tahu gerak, itu artinya ada di sini. Katanya hantu teorinya ya mengandung listrik bla bla bla. Teorinya gitu. Ini kita diemin dulu di sini. Ya, nah ini Spirit Box. Ini katanya nih bisa berkomunikasi sama hantu. Jadi hantunya ngomong lewat sini. Ini speaker, jadi makin gede suaranya. Iya. Nah ini sekarang kita nyalain nih. Emang susah dan nih ngobrol sama konten kreator gak settingan. Bener, males banget, bener. Kalau settingan mah dari awal juga gue mah berani gitu. Gue Ewing mah begitu sih anjing, males banget. Dadakan lagi ya? Iya. Nggak ada di briefing. Gak ada di briefing ini anjing dua-dua nih. Gara-gara tadi ngomongin Spirit Box lo tadi goblok Ternyata dia punya alatnya anjing. Oke siap ya, ini gue nyalain dulu speakernya.
Oke, nyalain ya. Anjing kaget gue bangsat. Bro. Oh, ini suara awalnya gini. Ya. Sorry. Sini dikit dulu. Ini suara awal nih. Ini belum searching. Oh, belum searching nih. Belum searching nih. Ini suara awal nih, maksudnya dia masih Standby. Ya, idle lah ya, maksudnya kayak lagi standby ya. Oke, sekarang gue coba. Nah, ini gue coba nyalain ya. Ya. Ini udah mulai nyala nih. Lo mau ngomong nggak? Halo, apakah ada yang menghuni di sini? Halo? Apakah ada penghuni di sini yang bisa saya ajak ngobrol? Halo, apakah ada makhluk halus di sini? Kalau ada, coba dong ngobrol pakai spirit box. Siapapun kamu gitu mungkin mau ngobrol sama Bang Uus. Dari tadi gue ngeliatin ini mulu lah anjing. Tapi kalau nggak ada, emang nggak ada. Aman, bersih ya. Tapi kalau ada, yaudah. Bubar mungkin. Halo, ada nggak ya? Apakah ada makhluk halus di sini? Gerak ya? Tadi ini ke kuning. Tadi ke kuning. Tadi lu lihat kan tadi ke kuning. Aduh, ngentut anjing. Sorry. Tadi ke kuning kan Pit ini ya? Tadi ke kuning kan? Gua mau ngambil ada Coba. Bentar, sorry cahayanya. Tadi ke kuning bro. Cuman selewat doang itu keseret terus kayak nggak sampai merah sih. nggak apa merah tapi kuning tadi kuning. Apakah ada penghuni makhluk halus di studio ini? Di tempat ini ada nggak? Apakah boleh ngobrol? Aduh, yang nyala handphone kaget gua goblok. Cahayanya bentar ya. Coba pakai HP dulu. Pakai HP, gue nggak ngelihat soal. Handphone siapa? Coba senterin tolong. Iya, denger nggak? Nyala bang, itu ada handphone, nyala makanya. Oh iya. Nah, Nggak, tapi tadi ada suara cewek. tunggu. Tadi. Hah? Ada suara cewek. Maaf ya, punten. Tadi ada. Ada pasti nggak mau ngambil HP. Soalnya beda nggak sesek enggak. Gitu. Bener kan? Yang panjang-panjang kali nanya bang. Susah dia jawabnya. Udah makan belum? Halo, apakah ada makhluk halus di sini? Kalau ada, coba ngobrol lewat spirit box. Udah, HP-nya udah. Tadi. Ngobrol yuk. Boleh nggak? Sedikit ya, sedikit. Oh, tadi. Nah, Kamu apa kabar?
Gue nggak tahu suara apa tadi tuh. Ada kayak gue ada suara tapi nggak dapet gue. Kecil banget gitu ya. Iya, iya. Nama kamu siapa? Aku boleh tahu nggak nama kamu siapa? Kayaknya nggak ada deh. Nah, ini kayak lagi stadion nih. Kayak bersih sih, sini nggak ada. Nggak Bersih ada. ya? Bersih ya. Tapi Kecil mungkin kayak tadi ada suara ketawa ya, Bang? Iya, soalnya kalau ini lu bawa ke tempat angker, Kampung Gajah, itu nggak lama. Nggak kayak ini. Kayak lu beneran Emang ada di lokasi tempat ada interaksi, rumahnya? ada Iya, iya. interaksi bener kayak, iya, kenapa? Kayak, nama siapa? Delia. Wah, anjing berarti gue. Ya sudahlah, pokoknya intinya berarti tidak ada yang fake dari konten. Gue nggak tahu loh. Nggak, tadi lu pencet kali. Gue matiin udah. Tadi lu matiin. Gue matiin, lu matiin kan udah closing kan lo mau. Iya, tadi kan lu menyala. Gak tahu. Ya udahlah, pokoknya terima kasih buat Ewing yang udah ngobrol di sini. Thank you, Wing. Nice to meet you. Ya, terima kasih sudah bercerita banyak. Maksudnya sebagai pionir yang emang tidak punya indigo, cuma punya rasa penasaran, punya passion yang awalnya mungkin ngikutin cuan, apa yang ngikutin pasar, tapi dia lakukan yang seharusnya biasanya orang-orang yang udah diawali dengan cuan, biasanya jadi orang licik, jadi tidak jujur, jadi apa segala macam, ternyata dia masih dengan koridornya yang tepat gitu ya. Maksudnya dengan kejujurannya dia, dengan ya kalau emang nggak ada yang nggak ada gitu, kalau misalnya ada ya masih ngasih kesempatan lu buat bertanya-tanya apakah ya menurut gua sih ini beneran, tapi kalau menurut lu enggak juga ya silakan tulis di kolom komen. Misalkan kayak gitu, kayak dia sangat fair dengan konten-kontennya, dan terima kasih sudah menemani malam Jumat gue di akhir bulan ya, yang gua selalu tonton 4 episode sekaligus biar langsung maraton sekalian gitu. Terima kasih banget Ewing sudah jadi. Kang Uus semuanya. Ya, thank you banget. Semua yang ada nonton di Iya, sini, semua follower Kang Uus, semua Iya. thank you udah Iya. undang gua. Gua merasa terhormat di sini. Wah, bukan terhormat kali, maksudnya gue juga Gua apa merasa ya, wah, gua tinggi lah gitu. Diundang sama lu gitu iya, kayak. maksudnya Wah, thank you banget lah gua. Thank you banget. Gue tidak pernah melihat orang dari tinggi rendahnya, tapi kayak ngasih impact dia, bagaimana dia ngasih impact ke masyarakat, terus kayak lu punya kesempatan buat jadi orang fake tapi tidak lu ambil itu, sedangkan lu sudah menjalani. Ya, banyak YouTuber yang berubah, banyak YouTuber yang ngikutin sistem sekarang apa segala macam, tapi lu tetap dengan apa yang lu yakini, lu tetap dengan apa yang lu jalani dari awal lu lakuin sebagai YouTuber horor apa segala macam, lu sangat respect, dan lu juga mengamini ketika memang lu maksudnya sedang mentok, sedang buntu terhadap konten lu apa segala macam, lu juga jujur di situ juga. Gue respect banget untuk berada di konten gue. Kadang-kadang bukan orang yang paling hebat, tapi orang-orang yang paling menarik sih menurut gue. Woi, Ya. thank you. Karena kadang-kadang yang hebat nggak menarik. Karena terlalu banyak cerita yang ditutupin. Aduh. Iya, itu. Ini nggak ada nih, bener-bener nggak ada ya. Iya. Buktinya nggak settingan, nggak Nggak ada tadi. nggak ada. Gue juga kaget. Gue juga kan gue nonton Ewing tuh yang penampakan dari Ewing Squad atau enggak penampakan yang emang sudah dikurasi oleh Ewing segala macam. Gue tuh nggak pernah tahu kalau misalnya Ewing tuh punya alat kayak gini yang emang ini di luar negeri kan belinya kan? Iya, gue impor nih, beneran impor. Iya kan, impor kan? Karena di Indonesia nggak ada nih spirit box gini, nggak ada, cuma ada di luar negeri gitu. Dan dia seniat itu gitu buat ngasih tontonan yang real buat penontonnya gitu. Kalau emang nggak ada yang nggak ada, ya emang maksudnya dia beli ini juga bukan berarti kayak dia jadi bisa bikin konten settingan apa segala macam. Dia emang kalau emang nggak ada ya nggak ada gitu. Seperti yang tadi lu lihat, emang kalau nggak ada nggak harus dipaksa ada gitu. Cuma tadi nggak tahu, kata anak-anak tadi ada suara ketawa, gue juga nggak. Yang paling aneh tadi tuh nyala sendiri, beneran gitu. Gue matiin, gue taro, lo closing. Nah
Itu Gue nggak tahu itu. ya aduh, tahu sih lu tadi kan makanya tuh. Lu tahu lu matiin kan, makanya lu kaget tadi juga. Iya, gue juga kaget. Ya, memang kayak gaya pembawaan Ewing scripted, dia sesuai dengan skrip, terlihat agak kaku gitu. Jadi kelihatan kayak lu takutnya adalah ketika lu mendengar sesuatu dari dia kayaknya ini nggak real nih karena dia juga kelihatannya scripted. Tapi emang dia ngonsepin semuanya scripted gitu. Jadi kayak dan dia mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang emang karakter dia bawain berita atau konten horor seperti itu ya memang itulah dia gitu. Jadi kayak gue tadi ngelihat sendiri kayak dia tidak maksain kayak nantang makhluk halus apa segala macam ya, dia dengan cara yang baik, maksudnya kayak sopan gitu. Terus kayak kalau emang dianya nggak ada ya emang nggak ada kali bang gitu, emang lagi nggak ada gitu, apa ya lu mau maksain apa gitu. Toh juga kita sebagai manusia dipaksa nggak mau gitu, apalagi makhluk halus gitu. Ya, oke, Ewing, thank you banget sudah hadir di konten gue di Baru Kenal ini. Semoga nggak cuma sekedar kenal, tapi juga bisa kayak jadi teman, jadi apa segala macam. Gue juga selalu bilang ke teman-teman gue yang udah ada di konten Baru Kenal, karena gue ini bukan cuma sekedar konten, tapi tadi sebelum kita ngobrol juga, kita ngobrol dulu lama juga, sejam dulu kan kita ngobrol dulu. Setting ini ngobrol dulu bentar. Iya, ngobrol-ngobrol segala macam, dan beres ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sih sama Ewing. Jadi kayak terima kasih sudah ada di sini, terima kasih sudah support Ewing HD yang ternyata itu adalah high definition. Saya kira itu nama panjang dia kayak Haryono Darmawangso apa-apa gitu, ternyata emang high definition dan saya kaget. Dan dia juga tidak mau mengganti foto yang ada di channel YouTube dia. Masih usaha ya lo ya? Saya kesel sekali. Seperti bapak-bapak daily vlog ya, fotonya tapi ternyata konten horor. Thank you banget Ewing. Gue berharap lu tetap jadi diri lu sendiri dan dengan kreativitas yang lu punya sih, intinya sih kayak gitu. Pokoknya semua hal positif, Uus juga dapat pokoknya. Ya. Gue berdoa. Amin. Amin. Pokoknya Uus sukses sampai 100 tahun lagi lah. Iya, sampai hantu lah, sampai jadi hantu. Iya. Sampai nama lo tuh, wah, Cheers. buat Uus. Buat Ewing. Thank you Ewing.